teman-teman ruang guru, bertemu lagi dengan Kak Puspa. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi biologi, yaitu struktur dan fungsi sistem ekskresi. Sebelumnya, kalian sudah paham belum apa itu sistem ekskresi? Kalau belum, kalian boleh tonton dulu ya video sebelumnya. Untuk materi struktur dan fungsi sistem ekskresi, kakak sudah bikin bab tertulis terkait materi yang mau kita pelajari nih. Yang pertama ada struktur dan fungsi organ ekskresi ginjal, yang kedua ada struktur dan fungsi organ ekskresi kulit, yang ketiga ada struktur dan fungsi organ ekskresi hati, dan yang keempat ada struktur dan fungsi organ ekskresi paru-paru. Yuk simak baik-baik mulai dari organ ekskresi ginjal. Nah, kalian sudah pernah belum banyak minum air, terus kalian jadi ingin buang air kecil? Kira-kira organ apa ya yang memproduksi dan mengeluarkan urin? Ya, betul sekali ya. Organ yang memproduksi dan mengeluarkan urin itu adalah ginjal. Ginjal berjumlah sepasang, berbentuk seperti kacang yang terletak di belakang perut sebelah kanan dan kiri dari tulang belakang, di bawah, hati, dan juga limpa. Untuk gambar ginjal atau gimana sih struktur dari ginjal, kalian bisa lihat gambar ini ya, teman-teman. Nah, apabila ginjal kita potong secara melintang, maka kita bisa lihat tuh bagian-bagian di dalam ginjal. Nah, bagian terluar dari ginjal disebut sebagai korteks, di mana di dalam korteks ada jutaan nefron, di mana nefron itu sendiri merupakan unit struktural dan fungsional yang membentuk urin. Sedangkan bagian tengah dari ginjal itu adalah medula. Medula tersusun dari piramida-piramida ginjal yang berfungsi untuk mengumpulkan hasil ekskresi yang kemudian disalurkan ke pelvis. Nah, bagian paling dalam ginjal disebut sebagai pelvis yang berfungsi untuk saluran mengalirkan urin dari ginjal menuju ke ureter. Nah, tadi kalian ingat kan bahwa di dalam korteks tersusun dari jutaan nefron. Kita lihat yuk seperti apa struktur dari nefron ginjal. Nah, ini gambarnya ya dari struktur nefron ginjal, di mana ada struktur glomerulus, kapsula Bowman, ada tubulus proximal, ada lengkung Henle, ada tubulus distal, dan ada ductus collectivus. Nah, disinilah proses terbentuknya urin dari nefron ginjal ini. Gimana sih prosesnya? Yuk kita simak. Jadi perlu kalian ingat, proses pembentukan urin pada ginjal itu ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan yang ketiga ada proses atau tahap augmentasi, di mana proses filtrasi ini terjadi penyaringan zat sisa metabolisme tubuh yang disaring dalam bentuk darah dan protein. Tempat terjadinya filtrasi ada di glomerulus yang menghasilkan urin primer. Selanjutnya, urin primer masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ada tahap reabsorpsi, di mana urin primer ini nanti akan diserap kembali tuh zat-zat yang masih dibutuhkan, seperti contohnya ada glukosa, asam amino, air, dan juga NaCl atau garam. Nah, tempat terjadinya reabsorpsi ini ada di tubulus contractus proximal hingga lengkung Henle, yang nantinya akan menghasilkan urin sekunder. Lalu urin sekunder masuk nih ke tahap terakhir dari proses pembentukan urin, yaitu ada augmentasi, di mana di sini proses penambahan zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Contohnya ada urea, kreatinin, obat-obatan, vitamin, dan juga hormon, di mana augmentasi ini tempat terjadinya ada di tubulus contractus distal yang nantinya akan menghasilkan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya ini nanti akan ditampung di pelvis, lalu dikeluarkan melalui ureter, lalu lanjut ke kandung kemih atau vesika urinaria yang nantinya akan dikeluarkan tuh dari tubuh melalui uretra. Nah, kita sudah bahas tuh mengenai struktur dan fungsi organ ekskresi ginjal. Selanjutnya kita bahas yuk yang kedua, ada struktur dan fungsi organ ekskresi kulit. Nah, kalian setelah berolahraga biasanya berkeringat ya. Nah, keringat inilah yang biasanya dihasilkan melalui kulit. Nah, kulit kalian bisa lihat nih strukturnya seperti ini. Ada 3 lapis. Lapisan yang paling luar kita sebut sebagai epidermis, lapisan yang tengah kita sebut sebagai dermis, dan lapisan yang paling bawah itu adalah hipodermis atau lapisan subkutan. Kita bahas yuk mulai dari epidermis. Pada struktur epidermis, dia itu tersusun dari 5 lapisan, yaitu ada lapisan stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum,
stratum spinosum, dan stratum germinativum atau stratum basal. Nah, kelima lapisan inilah yang membentuk epidermis kulit kita. Kita lanjut ke struktur dermis. Nah, disinilah proses terbentuknya keringat, yaitu tepatnya ada di kelenjar keringat atau di sudorifera, di mana keringat sendiri itu tersusun dari air, garam, dan urea yang nantinya dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Selain kelenjar keringat, kulit juga mempunyai yaitu kelenjar minyak atau sebaseus, di mana kelenjar ini mengeluarkan minyak yang nantinya dikeluarkannya melalui folikel rambut. Nah, kalian perhatikan ya, ini adalah struktur dari kelenjar keringat, dan yang ini merupakan struktur dari kelenjar minyak. Oke, kita lanjut. Di struktur dermis ada juga folikel rambut, di mana ini merupakan kantung tempat helai rambut berada. Lalu ada akar rambut, di mana di sini untuk menutrisi rambut. Lalu ada otot rambut yang nantinya akan berkontraksi tuh ketika kalian ketakutan atau kedinginan. Lalu ada sel saraf, yaitu sebagai reseptor pada kulit, sehingga kalian bisa merasakan panas, dingin, atau sentuhan, dan lain-lain. Nah, lalu setelah lapisan dermis, ada lapisan terdalam kulit, yaitu adalah hipodermis atau subkutan, di mana lapisan ini mengandung lemak, pembuluh darah, dan juga ujung-ujung saraf. Oke, tadi itu adalah struktur dan fungsi organ ekskresi kulit. Kita bahas yuk yang ketiga, yaitu ada struktur dan fungsi organ ekskresi hati. Nah, kalian pernah nggak sih mengamati bahwa warna urin atau feses kalian itu berwarna kekuningan? Kira-kira kenapa ya kok bisa warna kuning? Oke, jadi hati merupakan organ ekskresi karena mengekskresikan zat warna empedu atau urobilin. Nah, di mana zat warna empedu atau urobilin inilah yang memberikan warna pada feses dan urin kalian. Hati strukturnya seperti ini ya, kalian bisa amati pada gambar ini. Ada lobus kanan, lobus kiri, ada ligamen, ada arteri hepatika, vena hepatika, dan kantung empedu. Nah, tadi hati itu mengekspresikan zat warna empedu. Pembentukannya yaitu ketika proses pembakaran eritrosit di hati yang sudah tua. Nah, eritrosit yang sudah tua ini nantinya akan dipecah tuh menjadi tiga, ada Fe, globin, dan juga hemin. Fe dan globin ini nantinya akan dibentuk eritrosit baru, sedangkan hemin nantinya akan dipecah menjadi bilirubin dan juga biliverdin yang dialirkan ke usus 12 jari. Nantinya di sana dia akan teroksidasi menjadi urobilin yang berwarna kuning kecoklatan. Urobilin inilah nanti dia ikut keluar dari tubuh kita melalui urin atau feses. Oke, kita sudah bahas ya mengenai organ ekskresi hati. Selanjutnya kita bahas yang terakhir, yaitu ada struktur dan fungsi organ ekskresi paru-paru. Selain sebagai organ pernafasan, paru-paru juga merupakan organ ekskresi. Kira-kira ada yang tahu nggak tuh apa yang dikeluarkan dari paru-paru selama kita bernafas? Iya betul, yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah CO2 atau karbon dioksida dan juga H2O yang dalam bentuk uap air. Prosesnya yaitu ketika kita menghirup udara atau O2, O2 tersebut nanti akan ditangkap atau berdifusi melalui pembuluh kapiler yang ada di alveolus. Nah, nantinya O2 akan masuk berdifusi dan CO2 dari dalam tubuh akan keluar melalui difusi melalui pembuluh kapiler. Nantinya CO2 ini akan dikeluarkan melalui hidung bersamaan dengan uap air. Untuk reaksinya seperti ini ya, glukosa plus oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Oke, sekian kita sudah bahas semua ya materi dari struktur dan fungsi organ ekskresi, mulai dari ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Gimana? Mudah bukan? Oke, sekian ya materi dari Kak Puspa. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!